Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Teman-teman para pemirsa Sandikala, ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Ini menjelang asar ya, menjelang waktu asar. Dari zuhur tadi saya setelah sholat zuhur kemudian baca Al-Quran, tapi baru sampai juz 2 ya. Sampai juz 2 dan salah satu ayat menggelitik saya. Untuk itu saya kemudian mengambil kitab tafsir ya. Kitab tafsir yang saya baca namanya Tafsir Al-Munir. Susunan atau penyusunnya adalah beliau Syekh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Ini salah satu kitab tafsir panjang, kitab tafsir yang tebal. Ada kalau tidak salah 18 jilid ya, atau 17 jilid gitu. Saya suka membacanya karena penjelasannya cukup panjang, sehingga ketika membaca cerita di dalam Al-Quran, kisah ya, atau hukum atau apa macam-macam ya, di dalam Al-Quran ada banyak yang bisa kita temukan dan asyik karena penjelasannya cukup panjang. Baik, kita akan memulai teman-teman semuanya. Ini ayat yang ke-102 ya, dan 103. 103-nya pendek, 102-nya panjang. Kalau teman-teman mau menyimak boleh membuka mushaf masing-masing ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatslus syayatinu ala mulki Sulaiman. Ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun walau annahum amanu wattaqaw lamathubatum min 'indillahi khaira law kanu ya'lamun. Teman-teman, wattaba'u dan mereka mengikuti, ini adalah sebuah cerita tentang para rahib Yahudi yang mereka meninggalkan kitab Taurat mereka. Kemudian mereka memilih untuk ittaba'u, mereka mengikuti ma tatslus syayatin, apa yang dibaca oleh para setan ala mulki Sulaiman pada zaman Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu, jadi kitab Taurat itu kan diturunkan untuk Nabi Musa ya. Tapi di zaman Nabi Sulaiman mereka lebih memilih untuk mengikuti para setan yang membaca sihir sebenarnya ini. Ini tentang sihir. Sihir yang dengan sengaja diselewengkan oleh para setan ya. Sihir itu sendiri diajarkan atau dipelajari dari dua sosok. Ada yang mengatakan ini sosok malaikat karena sebenarnya manusia, tapi karena manusia ini saking solehnya, manusia ini saking taatnya kepada Allah, kemudian sampai dan baiknya hubungan dengan manusia sampai orang mengenali mereka seperti seorang malaikat, seperti dua orang malaikat. Tapi itu kalau dibaca Malaka ini. Tapi ada salah satu yang membaca, siapa yang membaca Malika ini? Ada yang membaca Malika ini, berarti kalau Malika ini itu dua penguasa ya, dua orang penguasa. Jadi ini tentang tafsir memang begitu ya, tidak fix ya. Ada yang menyatakan dua orang soleh yang dianggap seperti malaikat, saking bagusnya orangnya, saking baiknya orangnya.
ada juga yang menyatakan bahwa dua orang itu adalah dua orang penguasa yang baik, yang soleh ya. Wa ma kafara Sulaimanu. Nah, jadi para setan itu mengajarkan sihir ya, atau mereka menganggap bahwa Nabi Sulaiman itu adalah seorang penyihir, dan itu membekas. Itulah yang diyakini manusia sampai di zaman Nabi Muhammad, begitu ceritanya. Baru Nabi Muhammad kemudian menceritakan apa yang sebenarnya, yaitu dengan turunnya wahyu ini, Al-Baqarah. Jadi nanti kita jelasin lebih lanjut. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatinu kafaru. Walakinna syayatina kafaru. Nabi Sulaiman bukanlah orang kafir, tapi setan-setan itulah yang kafir. Nah, di sini ada bacaan yang berbeda. Imam Nafi', Imam Asim, Ibnu Katsir dan Ibnu Amr membaca walakinna dengan tasydid pada nun. Nah, ini kalau kita baca tafsir kadang-kadang ada penjelasan tentang qiraat ya. Ada perbedaan di dalam qiraat, di dalam membaca. Walakinna, kalau walakinna asyayatina. Kalau nunnya tasydid, syayatin dibaca mansub atau fathah ya, syayatina. Sedangkan bacaan Ibnu Amir, Hamzah dan Kasai, Al-Kasai membacanya dengan nun tanpa tasydid. Kalau nun tanpa tasydid berarti walakinis syayatinu. Kalau pakai tasydid walakinnas syayatina, kalau dibaca tanpa tasydid walakinis syayatinu. Syayatin menjadi mubtada. Kemudian asyayatinu kafaru, khobarnya kafaru gitu ya. Oke, wa ma kafara Sulaiman walakinnas syayatina kafaru. Ini yang tertulis di sini adalah bacaan Imam Nafi'. Yu'allimuna an-nasa sihra, mereka mengajarkan manusia tentang sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat ya. Malaikat tapi sebenarnya manusia, dianggap sebagai malaikat tadi yang saya terangkan sebelumnya ya. Bibabila, di Babilonia. Babilonia itu daerah Irak ya, daerah Irak, daerah di mana Nabi Ibrahim diutus. Ingat bahwa Nabi Ibrahim ketika diutus, dia sendiri, Nabi Ibrahim sendiri itu mencari Tuhan dengan cara macam-macam. Ketika melihat bulan, dikira bulan adalah Tuhan. Ketika bulan redup, Nabi Ibrahim kehilangan keyakinan bahwa itu adalah Tuhan. Matahari muncul, dikiranya Tuhan. Dan bintang-bintang muncul, dikiranya Tuhan. Dan lain sebagainya. Seterusnya sampai Nabi Ibrahim ketemu dengan Tuhannya sendiri. Yang bukan, yaitu zat yang menciptakan bintang, matahari dan bulan. Nah, di Babilonia ini terkenal sebagai kaum Sobiin, yaitu orang-orang yang menyembah. Sobiin menyembah api ya, menyembah juga bintang, bulan dan matahari ya. Memang itu mereka anggap sebagai Tuhan. Ma'ama unzila 'alal malakaini, dan mengajarkan apa yang diturunkan kepada dua malaikat Bibabila di Babilonia, Harut wa Marut, yaitu namanya Harut dan Marut. Harut dan Marut ini manusia ya, bukan seorang malaikat. Malah ada yang menyatakan dia dua orang penguasa. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Padahal dua malakaini Harut dan Marut ini ketika mengajarkan, ketika ada orang yang ingin belajar darinya tentang ilmu Allah yang diturunkan kepadanya ya, mereka berdua selalu mengatakan innama nahnu fitnah. Ini hanyalah sebuah ujian. Ini bukan sesuatu yang hakiki. Ini hanyalah takhayyul. Ini hanyalah memainkan takhayul takhayul, memainkan pikiran. Ini adalah mastermind. Nah, kalau
Deddy Corbuzier ya dulu, Harut Marut ya seperti Deddy Corbuzier, master of mind ya, mastermind ya gitu ya, memainkan tipu daya, tipu daya, takhayul gitu ya. Itulah sihir. Jadi sihir nanti dijelaskan di sana. Sihir itu bukanlah sesuatu yang hakiki, bukanlah sesuatu yang betul-betul terjadi. Dia hanyalah memainkan pikiran. Tapi kemudian hal-hal itu bisa terjadi. Misalnya seseorang disihir, dia sebenarnya hanya dimainkan pikirannya, tapi ya bisa jadi sesuatu terjadi kepadanya secara nyata. Nah, itu karena kehendak Allah ya. Memang Allah kadang-kadang membuat ujian semacam itu, tapi pada dasarnya Al-Quran ini menjelaskan, tafsir ini menjelaskan bahwa ayat ini ingin menyampaikan bahwa sihir itu, yang pertama, Nabi Sulaiman bukan seorang penyihir, kemudian yang dan bukan kafir berarti, justru para setan dan para orang-orang yang mengaku sebagai rahib ya, itu mereka kemudian yang belajar kepada Harut dan Marut, lalu diajarkan kepada manusia sebagai ahli sihir ya. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriqu bihi bainal mar'i wa zawjih. Orang-orang belajar kepada dua orang itu, Harut dan Marut itu, cara untuk memisahkan antara suami dan istri. Nah, kalau sekarang dukun-dukun pada mengaku tahu caranya bagaimana memisahkan dua pasangan ya, memisahkan pasangan ya, suami dan istrinya. Itu kalau ada yang seperti itu ya cocok seperti ini adalah bagian dari ilmu sihir. Yang sebenarnya kalau tidak diyakini, kalau tidak seseorang yang terkena ya, yang disasar itu meyakini tidak mungkin akan bekerja karena ini hanyalah pikiran, hanyalah memainkan pikiran, maka itu tidak akan terjadi. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Mereka tidak bisa mencelakakan seseorang kecuali atas izin Allah. Karena kecuali memang ada keinginan Allah sementara untuk terjadi pada seseorang ya, ada iradah Allah terjadi sesuatu pada seseorang, sedangkan sihir atau apapun itu hanyalah sebagai sebab sebagai apapun itu, apakah itu sihir atau apa ya, di sini sihir itu hanyalah sebagai wasilah atau sebagai sebab terjadinya apa yang dikudrohkan, yang ditakdirkan, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Apa yang mereka pelajari itu hanyalah apa yang membuat mereka celaka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Walaqad alimu an laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Maksudnya adalah mereka para setan, para rahib yang mempelajari ilmu sihir itu, mereka tahu bahwa yang mereka pelajari ini hanya akan menyengsarakan mereka di dalam kehidupan akhirat. Mereka mengetahui sungguh orang yang laman ishtarahu ma lahu, laman ishtarahu itu orang-orang yang menjual, artinya orang-orang yang mempelajarinya, orang-orang yang menukar diri mereka ya dengan ilmu sihir ini, tidak ada akibat bagi mereka di dalam akhirat, tidak ada tidak ada kecuali ya, malahu fil akhirati min khalaq, mereka tidak akan mempunyai kebaikan apapun di dalam akhirat. Walabi sama syarobihi angfusahum, sungguh buruk apa yang mereka lakukan, yaitu mereka menjual diri mereka untuk sihir atau mereka menukar diri mereka untuk ilmu sihir ini. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui, mereka tahu. Ini laukanu ya'lamun ini di dalam kajian Al-Balaghah dikatakan huwa annal alim bisyai'i idalam yajri ala maujibi ilmihi qad yanzilu manzilatal jahil. Jadi kata-kata laukanu ya'lamun, seandainya kalau mereka tahu,
yen kowe ngerti gitu. Itu artinya adalah seseorang yang mengetahui atau seorang yang mempunyai ilmu tapi tidak menggunakan ilmunya dengan cara yang seharusnya, maka dia sedang sedang menempati atau sedang memerankan peran sebagai orang yang bodoh. Jadi yang zilu mangzilatal jahil, dia turun ke posisi mangzilah itu ke posisi orang bodoh. Jadi orang tahu tapi tidak menggunakan ilmunya, orang berilmu tapi tidak menggunakan ilmunya dengan cara yang seharusnya, nah, dia adalah orang yang bodoh gitu aja. Lau kanu ya'lamun, walau annahum amanu, seandainya mereka beriman, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, lamathubatum min indillahi khairun, sungguh balasan atau thawab itu balasan, pahala yang diberikan dari mereka dapatkan dari Allah, dari sisi Allah adalah kebaikan. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka tahu, tapi karena mereka nggak tahu, nah, sehingga mereka justru mempelajari hal-hal yang mencelakakan, dan mencelakakan itu tidak hanya mencelakakan diri mereka tapi mencelakakan orang lain. Nah, ini di sini al-mufradat wal lughawiyah. Mungkin tidak usah ya, al-mufradat wal lughawiyah ini nanti jadi terlalu panjang. Qala Muhammad, ini sababun nuzul. Nah, sababun nuzul saya jelaskan karena ini kaitannya dengan mengapa kok ada ayat ini diturunkan. Qala Muhammad bin Ishaq mengatakan, qala ba'du ahbaril yahud, para rahib Yahudi sebagiannya mereka mengatakan, Allah ta'jabuna min Muhammad, apakah kalian gak heran tentang Muhammad, tentang Nabi Muhammad ya? Yaz'umu anna Sulaiman kana nabiyya, dia mengira bahwa Sulaiman itu seorang nabi. Wallahi maka na illa sahira, para rahib mengatakan, sungguh demi Tuhan, Nabi Sulaiman itu sungguh seorang penyihir. Karena ada yang mengatakan seperti itu di zaman Nabi, dan itu tentu dijawab ya, tentu dijawab oleh Allah. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk menjawabnya. Wa ma kafara Sulaiman walakin nasyayatin kafaru tadi. Ini turunnya ayat itu karena seperti itu. Wa akhrajat Tabari, Imam At-Tabari mengeluarkan atau menyampaikan sebuah kabar an Syahr bin Hushab bin Haushab, an Syahr bin Haushab. Qalatil yahudu, orang-orang Yahudi mengatakan, ungduru ila Muhammad, lihatlah Muhammad, yukhlitul haqqo bil batil, dia mencampurkan hak dengan yang batil. Yadhkuru Sulaiman ma'al anbiya, dia menyebutkan Sulaiman sebagai bagian diantara salah satu atau bagian dari para nabi. Afa makana sahiron yarkaburri, bukankah Sulaiman itu hanya seorang penyihir yang bisa yarkab itu menunggangi atau menaiki atau ya numpak angin ya. Fa'anzalallahu ta'ala, kemudian karena ada ungkapan seperti ini, ada kabar-kabar seperti ini, ada omongan seperti ini, Allah menurunkan ayat wattaba'u ma tatlus syayatin, dan seterusnya ada beberapa cerita tentang sababun nuzul ya. At-tafsir wal bayan. Nah, ini tafsir dan bayan ini tadi sudah saya jelaskan sedikit di depan ya. Pada dasarnya nabadzal yahudu kitaballahi wattaba'a fariqum min ahbarihim wa ulamaihim alladzina nabadzu at-taurah. Orang-orang Yahudi itu menolak, nabadzal menolak ya, menolak kitabullah, menolak kitab Allah yaitu Taurat. Sebagian dari para rahib mereka dan ulama-ulama mereka itu mereka mengikuti
para ulama Yahudi, para rahib yang menolak Taurat tersebut. As-sikhro wasyu'udha, syu'udha sama artinya dengan sihir, fi zamani mulki Sulaiman. Jadi wattaba'a fariqum min ahbar. Jadi mereka menolak Taurat, tapi mereka justru mengikuti pelajaran-pelajaran, pengajaran-pengajaran tentang sihir dari para di zaman Nabi Sulaiman. Li'anna syayatin kanu yastariquna sam'a minas sama. Para setan itu mencuri dengar dari langit. Wa yadamuna ilahi akadzib ya. Tsumma yalqinuna hal kahnah. Setelah mereka mencuri dengar, kemudian mereka yalqinunaha itu melakinkan atau mengajarkan kepada para pendeta, para rahib itu tadi. Faya'lamunahan nas, fayu'allimunahan nas. Kemudian para rahib itu mengajarkannya kepada manusia. Mereka wayaquluna, dan mereka mengatakan inna hadza ilmu Sulaiman, sesungguhnya inilah ilmu Sulaiman. Nah, gitu loh ceritanya. Wa qama mulku Sulaiman bihadza, kerajaan Sulaiman berdiri dengan modal ini, modal sihir ini. Faradallahu alaihim bi anna Sulaiman ma fa'ala dzalika. Karena itulah Allah kemudian menolak atau menjawab tuduhan mereka, atau menjawab apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka percayai, dengan menyatakan, Allah menyatakan, menolaknya dengan menyatakan bahwa Sulaiman tidak pernah melakukan itu. Wa ma amila Sulaiman bisihr, Sulaiman juga tidak pernah melakukan perbuatan sihir, ya, melakukan sihir. Walakinna syayatin humul ladzina kafaru bi ittiba'i sihri wa tadwinihi wa ta'limihi an-nasa ala wajhil idrar wal ighwa. Nah, ini justru para setan itulah mereka yang mengikuti sihir, ya, bi ittiba'i sihr, yang mempelajari sihir, mengumpulkan tadwin, mengumpulkan ilmu sihir, wa ta'limi, kemudian mengajarkan kepada manusia ala wajhil idrar, untuk merusak, wal ighwa, dan memalingkan, ya. Wa nasabathu ila Sulaiman ala wajhil kidbi wajahti nubuwatihi. Dan para setan itu, para rahib, mereka menisbatkan itu, mereka ada mempelajari ilmu sihir, kemudian mengklaim bahwa sihir itu asalnya dari Nabi Sulaiman ala wajhil kidbi, dengan cara bohong. Nah, jadi dengan memang membuat kebohongan dengan cara mengklaim, ya, klaim kebohongan bahwa sihir ini adalah penemunya adalah Sulaiman. Wajahti nubuwati, dan menentang kenabiannya. Jadi memang mereka menentang kenabian Nabi Sulaiman. Wa yu'allimunahum ma anzala 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Mereka mengajarkan apa yang sebenarnya diturunkan kepada Harut dan Marut. Wa huma basyaron, ini dua orang itu, Harut dan Marut itu, wahuma itu artinya Harut dan Marut itu, basyaroni, dua orang manusia, solehani, yang soleh-soleh, qonitani, yang taat, ya. Atlaqon nasa alaihima malakaini min babis syibhi. Manusia menganggap atau atlaqo annas, manusia menyangka atau menganggap atau memperlakukan kedua orang itu seperti malaikat, ya, karena menyerupai malaikat. Mengapa menyerupai malaikat? Kebaikannya, bukan kemudian fisiknya, tapi kebaikannya. Waqala Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri, beliau membacanya bukan malakaini tapi malikaini.
Imam Hasan Al-Basri membacanya Al-Malikaini, dua penguasa. Bikasril lami tasbihan bil muluk fil khalqi wasama'il kalimah. Nah, jadi dengan mengkasrohkan lam untuk tasbihan, untuk menyerupakan bil muluk dengan kekuasaan atau dengan penguasa fil khalqi. Jadi muluk fil khalqi itu maksudnya manusia yang berkuasa. Jadi teman-teman, kalau saya baca ini karena berlembar-lembar, yang jelas sudah saya sampaikan tadi bahwa sempat Nabi Sulaiman itu dianggap sebagai penyihir dan bukan seorang nabi, dan anggapan itu berjalan lama hingga pada zaman Nabi Muhammad, sehingga di zaman Nabi Muhammad para rahib Yahudi itu mereka menyatakan takjub, bukan takjub, heran kepada Nabi Muhammad, bagaimana mungkin Nabi Muhammad ini menganggap Sulaiman sebagai nabi, sedangkan bagi mereka dalam keyakinan mereka Sulaiman itu seorang penyihir dan kerajaannya dibangun dari kekuatan sihir. Nah, jadi seperti itu. Al-Quran di dalam hal ini surat Al-Baqarah ayat yang ke 102, 103 menolak anggapan-anggapan seperti itu. Demikian teman-teman, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahul hadi ila shiratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.